Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sahabat yang baik, sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita memiliki pola pikir baru dan hati yang baru. Inilah yang disebut dengan kirbat yang baru. Dengan kata lain, kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, melainkan hidup menurut roh. Tuhan tidak pernah bermain dalam setiap rencananya. Ketika Ia memilih dan memanggil kita, Ia juga akan membentuk dan memproses kita, sehingga kita menjadi layak serta siap menerima curahan kuasa-Nya untuk tujuan yang mulia. Tetapi semua ada syaratnya, yaitu harus menjadi kirbat yang baru, dengan meninggalkan kehidupan lama dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena ketika hidup kita menjadi kirbat yang baru, perkara-perkara ajaib Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, dan kita pun akan menjadi kesaksian bagi dunia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, bahwa Tuhan ingin memberikan yang baru. Anggur yang baru dalam hidup kita. Amin ya. Nah, oleh karena itu Tuhan mau juga kerbat kita juga Kerbat yang baru ya. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah kerbat anggur yang baru. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini benar-benar membuat kita menjadi kerbat anggur yang baru. Amin. Siap menerima anggur yang baru ya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Kau mengingatkan kami bahwa Tuhan ingin mencurahkan anggur yang baru itu pada kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kirbat kami diperbaharui, hati dan pikiran kami diperbaharui, sehingga kami siap menerima anggur yang baru, menjadi kerbat anggur yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut kepada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 9 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Wow. Bagus banget ya. Anggur yang baru harus dalam kirbat yang baru. Kirbat yang baru, kantong Iya. kulit yang baru Kantong itu. kulit yang baru. Nah, ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu apa coba mengkritik, ya, mencari kesalahan, mencari apa kekurangan dari ajaran-ajaran Yesus. Karena mereka melihat bahwa Yesus tidak mengajarkan ajaran dan tradisi Yahudi kepada murid-muridnya. Iya. Seperti yang mereka ajarkan kepada orang-orang Yahudi. Iya, nah jawaban Yesus adalah tidak ada seorang pun yang akan menuangkan yang baru, dan segar ke dalam kantong kulit yang tua. Ya, karena pada akhirnya anggur yang baru itu akan berfermentasi dan membuat kantong kulit yang tua itu menjadi koyak. Karena kalau kulitnya itu kan nggak fleksibel. Iya, nggak fleksibel kalau kantong yang lama sobek, ya, yang tua gitu, ya. Iya. Sehingga kemudian
terbuang lah, gitu ya, terbuang. Jadi sia-sia semua yang baru. Anggur yang baru itu tumpah dan kantong kulit yang tua itu juga rusak. Iya, gitu. jadi dua-duanya juga jadi rusak ya. Jadi rusak semua ya. Amin. Nah, sebab anggur yang baru selalu dituangkan ke dalam kantong kulit yang baru. Nah, ini penting banget ya. Supaya apa? Keduanya terpelihara, tidak rusak. Jadi pengajaran Yesus ini adalah anggur yang baru itu. Iya. Dan apa yang diajarkan Yesus tidak dapat diisikan ke kantong kulit yang sudah tua itu. Ya. Yaitu apa? Sistem agamawi dan tradisi yang sudah usang, yang sudah lama. Iya, amin. Ya. Itu benar, itu betul sekali ya. Karena pengajaran Yesus itu baru menyegarkan dan berkuasa. Nah, ini bagus banget. Baru menyegarkan dan berkuasa. Jadi pengajaran Yesus itu harus dituangkan ke dalam kirbat yang anggur yang baru itu atau kantong kulit jadi, yang baru. Seperti kontainernya harus baru ya. Wadah yang baru. Wadahnya baru gitu ya. Nah, yaitu ke dalam hati dan pikiran yang sudah diperbaharui ya. Ke dalam apa tadi? Hati dan pikiran yang sudah diperbaharui. Sebab yang lama itu dan yang baru tidak dapat disatukan. Nah, ini penting. Yang lama sama yang baru nggak bisa tidak bisa disatukan. Iya. Dan Yesus membuat segala sesuatunya menjadi apa? Baru. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan mau kita ini diperbaharui ya. Oleh karena itu kita juga mesti rendah hati nih meresponinya ya. Iya. Oleh karena itu juga Yesus tidak datang untuk mereformasi agama Yahudi, yaitu sistem agamawi atau tradisi Yahudi yang sudah usang itu ya. Tetapi Yesus datang untuk membentuk kelompok orang-orang yang sudah bertobat nih ya, yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Yesus dan yang mau berubah. Nah, ini penting banget ya. Yang mau berubah ya. Jadi Yesus adalah anggur baru kita yang dituangkan ke dalam kerbat anggur yang baru atau kantong kulit yang baru itu ya. Amin. Yaitu ke dalam kehidupan kita ya. Kehidupan kita yang apa? Yang baru yang sudah diperbarui, yang sudah baru gitu ya. Dan sifat ilahi kita yang baru. Amin, ya. Sebab banyak orang tidak mau bertobat dan tidak mau berubah. Jadi wadah atau kontainernya hati dan pikiran mereka tidak mau diperbaharui. Mereka selalu memakai apa? Pembenaran diri. Ya. Mereka merasa bahwa ini udah lebih baik kok. Ini yang benar ya, yang baik. Jadi biasanya suka nggak mau ada perubahan seperti begitu ya. Nah, bahkan mereka menganggap cara-cara yang lama lebih baik daripada yang baru. Dan mereka berharap bahwa hidup mereka yang lama masih dapat menahan anggur Roh Kudus yang baru itu. Oleh karena itu, di dalam Kristus, hati dan pikiran kita harus terus diperbaharui. Seperti kita siap, supaya apa? Supaya kita siap nih menerima anggur yang baru ya. Nah, goncangan-goncangan yang terjadi membuat apa? Tatanan, cara berpikir, sistem dunia, sistem yang lama itu ya. Dan tradisi yang lama yang sudah usang menjadi tidak bisa dipakai lagi. Ya. Sebab semua itu seperti kantong kulit yang sudah tua, yang tidak bisa dan tidak siap untuk menerima anggur yang baru. Iya, makanya sekarang ini kan banyak goncangan ya. Sebetulnya Tuhan lagi memperbaharui semua ya. Amin. Nah, ini satu firman Tuhan yang akan menguatkan kita dari Efesus pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya kita dapat menerima anggur yang baru, yaitu pengajaran Yesus yang baru, kemudian kita dapat melakukan dan menghidupi ajaran-ajaran dan kebenaran yang baru yang Yesus ajarkan, maka kita harus membuang manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita yang diciptakan menurut kehendak Allah. Amin. Yaitu dengan terus-menerus memperbarui roh dan pikiran kita. Ini penting banget ya, membawa manusia lama mengenakan manusia yang baru. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa supaya kita dapat menerima anggur yang baru, yaitu pengajaran Yesus yang baru, maka kita yang harus rendah hati untuk apa? Untuk menerima dan meresponi anggur yang baru ini. Yaitu membuang kerbat anggur yang lama dan menggantikannya dengan kerbat anggur yang baru. Sehingga melalui Yesus, wadah atau kontainer hati dan pikiran kita yang lama diganti dengan yang baru.
Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita tidak dapat berubah dengan kekuatan sendiri. Kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat mengubah hati kita. Sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mencurahkan kepada kita air jernih, yaitu air yang akan mentahirkan kita dari segala kenajisan dan berhala. Kemudian Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat. Lalu Tuhan akan membuat kita dapat hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya sehingga kita menerima berkat anggur yang baru dan kita siap menerima anggur yang baru yang penuh kuasa. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Kerbat Anggur yang Baru. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya kita akan baca ya. Silakan dari sayang. Cesi Natalia. Ya, Pak Agus dan Bu Mala, jadi orang tua saya tuh masih termasuk orang tua yang berpikir kolot. Tahun ini saya memutuskan untuk ambil kuliah jurusan entrepreneur. Tapi orang tua saya maunya saya ambil jurusan hukum atau jurusan-jurusan pada umumnya. Padahal saya suka berbisnis atau berdagang. Udah jadi passion saya. Gimana ya caranya menghadapi pola pikir orang tua yang kolot seperti itu? Iya, maksudnya orang tua mungkin baik mungkin ya. baik ya. Bagi orang tua ini yang baik gitu, Iya. maksudnya begitu ya. Iya Cesi, terima kasih ya sudah terbuka di sini, curhat di sini gitu ya. Orang tuanya kolot. Ini anak-anak zaman sekarang kan begitu ya. Iya. Nah, kami mengerti apa yang Cesi rasakan ya. Tetapi satu hal, Cesi mesti percaya bahwa ketika Cesi itu berdoa dan membawa masalah ini kepada Tuhan ya. Kan tadi Cesi bilang dia lebih senang jadi kuliah di entrepreneur ya. Iya, itu juga nggak salah. Itu nggak salah. Iya. Memang Tuhan sudah mungkin taruh di situ ya, passionnya di situ gitu ya. Tapi orang tua kan mungkin beranggapan yang terbaik tuh ya kuliah di bagian hukum atau dan jurusan yang umum yang lain ya. Jadi Cesi, biar engkau berdoa dan membawa masalah ini kepada Tuhan. Artinya apa? Karena Tuhan ada bersama denganmu. Amin, Allah selalu melihat kehidupanmu dan mendengar setiap apapun yang kau keluhkan. Dan dia adalah Allah yang berkuasa gitu ya. Tidak ada yang mustahil bagi dia gitu ya. Jadi bawalah hal ini kepada Tuhan. Apa yang engkau inginkan, apa yang menjadi passionmu. Dan itu sekali lagi itu tidak salah. Jangan kecewa sama orang tua. Dan tidak usah kecewa gitu ya. Karena Tuhan lebih berdaulat atas apapun ya. Nah ketika engkau bawa ini kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi hikmat dan kebijaksanaan agar Cesi bisa bicara dengan orang tua dari hati ke hati. Siapa tahu akhirnya orang tua ngerti gitu ya. Oh gitu. Iya, mungkin orang tua kan yang itu terbatas gitu ya. Karena menurut mereka mungkin bagian yang terbaik yang itu gitu loh ya gitu ya. Nah, sehingga ketika engkau bicara dari hati ke hati dengan orang tua dengan hati yang tidak ada ganjelan, tidak jadi kecewa atau marah atau kesal,
maka Chelsea bisa bicara dari ke hati kepada orang tua dengan hikmat Tuhan. Sehingga mereka dapat mengerti sebab ada sesuai dengan firman Tuhan ini dikatakan di dalam Yeremia 32 ayat 27 firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Wow, biar ayat ini menjadi menguatkan Chelsea ya. Ingetin aja nih, Yeremia 32 ayat 27. Kita baca lagi demikian dikatakan sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Wah, luar biasa ya. Itu adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Pegangannya Chelsea. Pegang Chelsea ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika engkau datang kepada Tuhan. Dan engkau hanya berharap kepada Tuhan. Dan engkau juga tidak ada ganjelan, tidak ada kecewa atau kesel ya. Sehingga apapun yang terjadi itu semuanya yang terbaik yang dari Tuhan ya. Iya, oke. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mempunyai masalah seperti ini ya. Dia passionnya di jurusan apa, orang tuanya di jurusan yang apa gitu. Kita doa ya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tidak ada ganjalan, tidak ada kesalahan. Dan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah segala makhluk. Tidak ada yang mustahil baginya ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu Chelsea yang begitu luar biasa Tuhan mengungkapkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan ketika Chelsea datang kepadamu, Engkau adalah Allah segala makhluk. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya sekali Tuhan bahwa Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Chelsea dan hati yang murni, hati yang tulus sehingga Chelsea memperoleh jalan keluar, jalan yang terbaik daripadamu dan Engkau menuntun Chelsea, membimbing Chelsea kepada rencanamu agar Chelsea menggenapi rencanamu dalam kehidupannya sehingga apapun yang Chelsea lakukan Kau buat berhasil. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Chelsea. Biarlah kami semua datang kepadamu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah segala makhluk, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan hati kami terus ada di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah bagi nama Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Ray Pasanea. Kita akan baca ya. Pak dan Bu ya. Jadi saya tiap tahun baru punya resolusi. Resolusi A, B, C dan lain-lain. Tapi kenapa ya baru mulai hari yang baru saja saya sudah nyerah. Ada keinginan tapi susah jalaninya gitu. Akhirnya saya bilang besoknya coba lagi. Akhirnya gagal karena ada aja halangan. Coba lagi begitu lagi. Kadang saya lelah sama diri saya sendiri. Bagaimana ya menumbuhkan niat tersebut ya. Ya pasti capek ya kelihatannya. Iya, tapi terima kasih nih Re udah bisa curhat ya di sini ya. Terima kasih ya. Mungkin juga sahabat yang baik bilang gini juga. Wah ini sama banget nih. Gitu. Persis kayak aku gitu ya. Resolusinya udah A, B, C satu pun gak ada yang dikerjain gitu ya. Nah Re, yang penting adalah kita hidup dalam rencana Tuhan. Nah ini penting banget ya. Kenapa? Supaya hidup kita jadi menggenapi rencana Tuhan. Ya, sebab kita tidak membawa rencana kita nih. Kita juga nggak bakal keinginan kita semuanya begini. Kenapa? Karena yang membuat kita bisa bahagia, kita bisa sukses adalah kalau kita ada dalam rencana Tuhan. Gitu. Mungkin Ray bisa berkata, Tuhan apa nih yang menjadi rencanamu Tuhan taruh aku hikmat ya. Supaya aku melakukan tepat seperti rencanamu gitu ya. Nah di ayat 42 yang kedua dikatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Ayub berkata demikian bahwa pada akhirnya dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu supaya kita ada dalam rencana Tuhan itu yang membuat kita tidak akan gagal. Ya. Jadi dari apa namanya firman Tuhan ini untuk meneguhkan ayat 42 yang kedua bahwa bawa kehidupan kepada Tuhan
minta rencana Tuhan itu terjadi. Iya. Karena dikatakan di sini rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Wah, Iya, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, kalau mungkin juga seperti yang dialami Ray, udah resolusi A, B, dan C, kok sepertinya nggak terjadi. Nah, biarlah hari ini kita mau rilis dulu ya. Nah, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Apa menjadi rencanamu? Nah, itulah yang akan membuat semuanya akan menjadi berhasil. Kita berdoa ya. Kamu ada lagi sayang? Saya rasa cukup ya. Iya, oke, kita doa ya. Tuhan, kayak bersyukur buat pribadi Ray yang datang kepadamu dan minta petunjuk dan pimpinanmu. Hari ini kayak berdoa kalau Ray sudah mengalami kelelahan, keletihan karena resolusi yang dia buat seperti tidak mampu dilakukan. Kayak berdoa biarlah di tengah situasi yang seperti ini Tuhan datang dalam kehidupannya dan menyatakan rencananya Tuhan. Bukakan hatinya, bukakan pikirannya untuk Ray dapat menemukan rencana Tuhan melalui firman Tuhan yang dia baca dan renungkan. Kayak berdoa juga buat sahabat yang baik, biarlah rencana Tuhan kau taruh dalam passion mereka, sehingga melalui firman-firman yang mereka baca dan renungkan, mereka menerima rencana Tuhan itu, dan mereka dimampukan untuk menggenapi rencana Tuhan ini. Kayak berdoa firman ini terjadi bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memiliki kirbat anggur yang baru. Pertama, kita harus mengerti dan menyadari bahwa pengajaran Yesus ini adalah anggur yang baru. Dan apa yang diajarkan Yesus tidak dapat diisikan ke kantong kulit yang sudah tua, yaitu sistem agamawi dan tradisi yang sudah usang. Dan yang kedua, anggur yang baru yaitu pengajaran Yesus ini harus dituangkan ke dalam kerbat anggur yang baru atau kantong kulit yang baru atau wadah yang baru. Yaitu ke dalam hati dan pikiran yang sudah diperbarui. Sebab yang lama dan yang baru tidak bisa disatukan. Dan Yesus membuat segala sesuatunya menjadi baru. Ketiga, goncangan-goncangan yang terjadi membuat semua sistem dunia, sistem agamawi dan tradisi yang lama dan yang sudah usang menjadi tidak bisa dipakai lagi. Sebab semua itu seperti kantong kulit yang sudah tua yang tidak bisa dan tidak siap untuk menerima anggur yang baru. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau rindu untuk menerima anggur yang baru ini? Dan ingin supaya kerbat anggurmu yaitu hati dan pikiranmu diperbarui. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, apabila engkau saat ini rindu untuk menerima anggur yang baru, mari buka hatimu dan dengan rendah hati minta kepada Yesus supaya kirbat anggurmu yaitu hati dan pikiranmu diperbarui. Kemudian persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang baru
dan yang penuh kuasa dari Yesus, lalu tanggalkan semua prinsip-prinsip yang lama dan yang telah usang itu. Mari kita datang kepadanya. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu intim, melekat dan menyatu dengan Yesus, sehingga wadah atau kontainer hati dan pikiran kami terus diperbaharui dan ditransform oleh kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan yang bekerja di dalam kami. Kami percaya, kami raih, dan kami terima kirbat yang baru ini, yaitu hati dan pikiran yang baru. Dan kami terima anggur yang baru ini, yaitu hikmat, kebenaran, pencerahan, dan pewahyuan yang baru dari Yesus. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku Bersyukur.